teman-teman. Yuk kita coba selesaikan soal ini. Untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama, kita akan menentukan konsentrasi masing-masing gas pada saat kesetimbangan. Setelah menuliskan kembali reaksinya, dari pernyataan soal, kita akan mengetahui bahwa mol NO2 pada saat awal reaksi adalah sebanyak 5. Lalu, mol O2 saat setimbang adalah sebanyak 2. Kita tuliskan di sini. Nah, untuk melengkapi bagian yang kosong di sini, kita bisa menentukannya dengan cara perbandingan. Apabila di sini kita sudah mengetahui 2 dan koefisien O2 di persamaan reaksi sebanyak 1, maka untuk NO kita akan mendapatkan nilai 4. Dari mana asal 4? 4 berasal dari 2 dikali 2. Karena perbandingannya adalah senilai. Lalu sama halnya untuk NO2, kita akan mendapatkan nilai sebanyak 4. Dari sini kita akan bisa menentukan banyaknya mol pada saat keadaan setimbang, yaitu untuk NO2 adalah sebanyak 1, untuk NO sebanyak 4, dan untuk O2 sebanyak 2. Dari sini, kita bisa menentukan konsentrasi masing-masing gas pada saat kesetimbangan. Untuk konsentrasi NO2, adalah rumusnya konsentrasi mol dibagi volume. Mol NO2 adalah 1 mol dibagi volume seperti yang diketahui pada soal adalah sebanyak 1 liter. Maka konsentrasi NO2 pada saat kesetimbangan adalah 1 molar. Sama halnya dengan konsentrasi gas NO, kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu mol pada saat kesetimbangan sebanyak 4 mol dibagi volume yang diketahui, yaitu 1 liter. Maka jawabannya adalah konsentrasi NO pada saat kesetimbangan sebesar 4 molar. Untuk konsentrasi O2, saya tuliskan di sini, adalah mol pada saat kesetimbangan, yaitu 2 mol, dibagi dengan volume yang diketahui sebanyak 1 liter. Maka jawabannya adalah konsentrasi O2 pada saat kesetimbangan sebesar 2 molar. Untuk pertanyaan yang pertama, yang konsentrasi masing-masing gas saat kesetimbangan sudah terpecahkan. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang D, yaitu nilai Kc, rumusnya adalah konsentrasi produk, yaitu NO, dipangkatkan dengan koefisien reaksinya, yaitu 2, dikali dengan konsentrasi produk selanjutnya, yaitu O2, dipangkatkan dengan koefisien reaksi sebesar 1, maka kita boleh tidak untuk menuliskannya, dibagi dengan konsentrasi reaktan, yaitu NO2, dipangkatkan dengan koefisien reaksinya sebesar 2. Lalu kita tinggal memasukkan konsentrasi yang sudah kita ketahui dari soal sebelumnya, dari jawaban sebelumnya, yaitu konsentrasi NO sebesar 4 molar dipangkatkan 2 konsentrasi O2
sebesar 2 molar dibagi dengan konsentrasi NO2 sebesar 1 molar dipangkatkan 2. Dari sini kita bisa menyelesaikannya, berarti ini adalah 4 pangkat 2, 16 molar dikali dengan 2 molar dibagi dengan 1 molar. Maka jawabannya untuk nilai Kc sebesar 32 molar. Selanjutnya membahas soal yang kedua. Diketahui 5 mol PCl5 dimasukkan dalam wadah 2 liter lalu dipanaskan pada suhu 250 derajat Celcius dan terjadi reaksi PCl5 jadi PCl3 ditambah Cl2. Keseimbangan tercapai pada saat PCl5 terpenuhi 60%. Nah, di sini kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian kita setarakan, dan berhubung reaksi ini sudah setara, maka langkah awalnya kita harus menuliskan yang diketahui, yaitu PCl5 pada saat keadaan awal 5 mol. Kemudian step kedua yaitu diketahui keseimbangan tersebut tercapai pada saat PCl5 terpenuhi 60%. Nah, di sini berarti pada saat reaksi diperoleh 60% dari keadaan awal yaitu 5 mol. 60% dikali 5 mol diperoleh sebesar 3 mol. Jadi keadaan reaksi diperoleh 3 mol. Nah, berhubung persamaan reaksi ini memiliki koefisien 1:1, maka di PCl3 juga 3 mol dan di Cl2 juga 3 mol. Kemudian dalam keadaan seimbang maka diperoleh PCl5 yaitu 2 mol, PCl3 3 mol, dan Cl2 3 mol. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 yaitu yang ditanyakan adalah Kc. Kc memiliki rumus produk dibagi dengan reaktan. Bisa dituliskan sebagai PCl3 dengan Cl2 dibagi dengan PCl5. Di sini kita perlu ingat bahwa untuk menentukan tetapan keseimbangan konsentrasi yang berlaku hanyalah untuk fase gas dan fase larutan saja. Sehingga berhubung ini persamaan reaksi ini memiliki fase gas semua, maka hal tersebut dituliskan sebagai berikut. Kemudian untuk mencari konsentrasi maka bisa menggunakan rumus konsentrasi sama dengan mol dibagi dengan volume. Sehingga di sini kita tuliskan mol pada keadaan seimbang yaitu 3 mol untuk PCl3 dibagi dengan 2 liter untuk Cl2 juga 3 mol dibagi dengan 2 liter. Artinya PCl5 yaitu seimbang 2 mol dibagi dengan 2 liter. Di sini 2 dibagi 2 adalah 1, jadi 3/2 sama dengan 1,5 molar dikali dengan 1,5 molar sehingga diperoleh sebesar 2,25 molar. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal berikut. Diketahui 3 mol gas A, 3 mol gas B, dan 4 mol gas C dimasukkan dalam wadah tertutup dan terjadi reaksi AB sebagai reaktan dan C sebagai produk dengan tekanan dalam bejana yaitu sebesar 5 atm. Kemudian pada soal A ditanyakan tekanan parsial masing-masing gas. Penyelesaiannya sebagai berikut. Px sama dengan mol X dibagi dengan mol total dikali tekanan dalam bejana. Kita tentukan tekanan parsial gas A yaitu PA. Mol A sebesar 3 mol, mol totalnya sebesar 10 mol,
kemudian dikali dengan tekanan bejana 5 atm, maka diperoleh hasil 1,5 atm. Selanjutnya pada gas B, BB sama dengan 3 mol dibagi dengan mol total jadi 10 dikali tekanannya 5 atm. Hasilnya sama seperti yang A, 1,5 atm. Kemudian gas C, PC sama dengan 4 mol dibagi 10 mol dikali 5 atm, dapatkan hasil 2 atm. Selanjutnya pada soal B, tentukan nilai tetapan kesetimbangan atau KP dengan cara KP sama dengan tekanan parsial produk dibagi dengan hasil kali tekanan parsial reaktan. Hasilnya adalah 0,88 atm pangkat minus 1. Hai teman-teman, kembali lagi pada pembahasan soal berikutnya. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa 1 mol gas nitrogen dan 3 mol gas hidrogen dipanaskan pada suhu 400 Kelvin dalam bejana tertutup bertekanan 5 atmosfer dan terjadi reaksi sebagai berikut. Nah, pada soal diketahui pada kondisi setimbang ternyata terdapat gas nitrogen itu 0,5 mol. Maka dari data-data soal ini dapat kita cari mol dari masing-masing gas pada kondisi setimbang. Yang pertama, pada kondisi reaksi ini akan dicari dahulu dari mula-mula gas nitrogen 1 mol, kemudian 3 mol gas hidrogen. Dan di sini produk belum terbentuk. Kemudian saat bereaksi kita dapat diketahui bahwa ini 0,5 mol dari diselisihkan. Kemudian maka di sini sesuai dengan koefisien masing-masing, maka saat bereaksi ini terdapat 1,5 mol dari 0,5 mol dikali 3. Nah, kemudian untuk gas NH3 maka 0,5 mol dikali 2 yaitu 1. Kemudian ini maka 1. Dan ini pada kondisi setimbang adalah 1,5. Ini berarti total mol pada kondisi setimbang yaitu 0,5 mol ditambah 1,5 mol tambah 1 mol sama dengan 3 mol total. Nah, yang ditanya dari soal ini adalah KC dan KP-nya. Kita pertama-tama akan mencari tekanan parsial dari masing-masing gas. Tekanan parsial sama dengan mol gas dibagi mol total dikali tekanan. Yang pertama kita akan cari tekanan parsial dari gas N2. N2 sama dengan mol gasnya 0,5 dibagi mol totalnya 3 mol dikali tekanan saya 5 atm.
parsial dari gas H2, yaitu 1,5 mol dibagi 3 mol dikali 5 APM, hasilnya adalah 2,5 ATM. Selanjutnya untuk tekanan parsial gas NH3 yaitu 1 mol dibagi mol total 3 mol dikali 5 APM sama dengan hasilnya yaitu 1,67 A. Nah, dari data-data mol parsial ini, maka kita yang pertama-tama akan mencari Kp-nya. Kp Kp ini dari seperti yang ada dalam materi sebelumnya, yaitu dari tekanan parsial produk pangkat koefisien dibagi tekanan parsial reaktan pangkat koefisien. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari Kp. Kita masukkan data-datanya. Hasilnya adalah 5,21. Ini adalah hasil dari Kp. Kemudian hasilnya akan kita gunakan untuk mencari Kc. Selanjutnya yaitu kita akan mencari Kc-nya dengan diketahui bahwa Kp sama dengan Kc kali pangkat UKF. Maka Kc sama dengan Kp per At pangkat MKM. Nah, ini adalah rumus Kc yang akan kita gunakan. Kita akan memasukkan data-data yang kita ambil, yaitu Kp-nya 0,21 APM dibagi 0,582 dikali 400
Nah, kenapa ini 2 min 4? Karena 2 dari koefisien produk dan 4 dari koefisien reaktan. Hasilnya adalah setelah dilakukan perhitungan maka akan berhasil 6,88 ini adalah